Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu sekalian, kita lancarkan dahulu doa-doa kita. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur 'auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Baik ibu-ibu sekalian, kita sekarang sampai kepada surat Asy-Syams ya. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bitarwaha idhim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Baik, surat berikutnya adalah surat Asy-Syams ya. Juga banyak menjelaskan dan mengingatkan ya, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga tentang hakikat dari jiwa kita ya. Kemudian perbedaan ya, orang-orang yang mensucikan jiwanya dan mereka yang mengotorinya, serta contoh atau pelajaran dari umat terdahulu apabila membangkang ya, dan mendurhakai ajaran Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya, seperti beberapa surat sebelumnya juga diawali dengan qasam, sumpah, bahkan beberapa kali sumpah. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Jadi 6 ayat Allah bersumpah. Yang sumpah kali ini semuanya untuk menunjukkan ya, ciptaan-ciptaan Allah yang maha agung ya, yang sangat agung, sangat besar ya, yang menunjukkan juga tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala ya. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari
dan waktu duhanya, ya, atau cahaya yang memancar, dhau'iha, ya, demi matahari dan pancaran sinarnya khususnya di pagi hari. Ya, dan pancaran matahari atau sinar matahari di pagi hari itu memang yang sangat tampak dan terasa, ya, secara medis pun dia sangat sehat. Wal qamari idza talaha, ya, dan juga bulan yang mengiringinya. Ya, maksudnya adalah ketika matahari terbenam, maka seiring dengan itu muncullah bulan. Tabi'aha tali'an 'inda ghurubiha. Maksudnya yang mengiringi terbenamnya matahari, maka terbitlah bulan, ya, di malam hari. Wan nahari idza jallaha, ya, dan nahar, apa nahar? Siang hari, ya. Idza jallaha, jika Allah tampakkan. Jalla yujalli itu sesuatu yang sangat terang benderang, ya. Ya, jadi ketika matahari terbit dan meninggi, maka hadirlah waktu siang, ya. Suasana menjadi terang benderang, ya. Walaili idza yaghshaha, ya. Dan apabila malam jika menutupi, yaghsha. Yaghsha itu menutupi semua, ya. Jadi kalau ada benda ditutupi, itu namanya yaghsha, tertutup semua, tidak ada yang luput, ya. Dan malam ketika datang, ya semuanya, ya, gelap, ya, tertutupi oleh, ya, gelapnya malam. Was-samaa'i wa ma banaha, dan langit, ya, serta pembangunannya, ya. Jadi Allah bersumpah dengan langit dan juga bersumpah dengan bagaimana langit itu dibangun, ya, dengan segala, ya, apa namanya, keluar biasaannya, ya. Sebab langit itu, ya, sama seperti bumi. Kalau kita mungkin gambaran langit kan perasaan kayak di awang-awang gitu. Padahal langit itu bentuknya sama seperti bumi. 7 lapis langit. Bendanya keras, bisa ditapaki. Kata orang Depok bisa dijejekin, tahu nggak jejekin? Ya. Bisa jalan di atas. Jadi dia bangunan di atas kita tanpa tiang, ya, yang sedemikian besar, sedemikian agung. Was-samaa'i wa ma bana. Makanya penciptaan bangunan langit itu, ya, itu dikhususkan, disebutkan karena ini sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Wal ardi wa ma tahaha, dan bumi serta hamparannya, ya. Dan banyak dalam Al-Qur'an bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghamparkan bumi. Padahal sebagaimana kita tahu bumi itu bulat, tapi Allah jadikan terhampar, ya, sehingga dapat ditinggali, dapat didiami, dan dapat dilakukan aktivitas di atasnya. Ya, itu juga tentu semua adalah pertanda, ya, keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diingatkan lagi tentang penciptaan Allah, ya, untuk kita perenungkan, kita resapi, ya, bagaimana Allah menciptakan matahari, ya, dengan daya panas yang sangat luar biasa yang dapat menerangi bumi, ya, bukan hanya menerangi panasnya, ya, tapi juga menghidupkan tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup dan seterusnya, ya, betapa luar biasanya, ya, matahari tersebut. Dan tentu saja betapa luar biasanya zat yang menciptakan matahari. Kemudian bulan juga yang hadir di malam hari, ya, itu juga tentu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah tidak jadikan dia punya cahaya, tapi dia bercahaya, ya. Dia terkena sinar matahari sehingga, ya, tampak berkilauan atau bercahaya di malam hari. Ini juga semua tak lain merupakan kebesaran dan keagungan Allah,
kemudian siang dan malam yang silih berganti, ya, terang gelap, ya. Itu kita karena setiap hari melewati seperti itu, ya, kita merasa biasa. Padahal itu sebuah apa? Ya, peristiwa yang luar biasa. Tadinya gelap, lalu terang, lampu nggak ada, ya, PLN nggak ada, segala macam terang. Nggak perlu kita bayar lampu agar terang, ya, terang dengan sendirinya. Tentu maksudnya atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti habis terang gelap lagi, ya. Itu sebenarnya peristiwa luar biasa. Cuma karena setiap hari kita alamin jadi terasa biasa. Padahal kalau diperhatikan, subhanallah, ya, bagaimana yang tadinya gelap lalu berangsur-angsur terang, yang tadinya terang berangsur-angsur gelap, begitu, ya. Itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, kemudian juga Allah masih bersumpah, ya, ya. Masih ada sumpahnya nih, wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa, ya. Jiwa itu apa? Ya, roh yang menyatu dalam jasad, itu jiwa. Jadi kalau dibilang roh saja, ya roh, ya, sesuatu yang terpisah dari jasad. Tapi kalau sudah menyatu dalam jasad seseorang, itu disebut jiwa, ya. Dan demi jiwa, wa ma sawwaha, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ciptakan dengan sempurna. Jadi jiwa manusia ini, ya, manusia penciptaannya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala buat dengan sebaik mungkin. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, jadi Allah jadikan jiwa manusia ini atau penciptaan manusia ini secara umum penciptaan yang baik, yang stabil, yang berimbang, ya, jiwa yang terjaga, ya, yang tidak asal-asalan. Allah ciptakan jiwa kita, diri kita, ya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan manusia dengan sempurna, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ilhamkan, ya. Ilhamkan itu berarti Allah berikan sesuatu pada seseorang tanpa dia sadari. Artinya memang sudah ada dalam dirinya, ya. Sudah built in, kalau istilahnya itu sebuah produk, ya, dia sudah begitu memang. Apa yang Allah ilhamkan? Fujuraha wa taqwaha, ya, potensi kefasikan dan ketakwaan. Jadi setiap manusia itu udah ada dalam dirinya potensi kefasikan, kedurhakaan, dan ketakwaan. Apalagi manusia diberikan syahwat dan lain sebagainya, itu ada potensinya setiap manusia, ya. Karena manusia secara umum selain para nabi dan rasul itu tidak maksum, ya. Bahwa kemungkinan dia berbuat salah, berbuat dosa, iya, tapi juga dia punya potensi ketakwaan, ya. Nah, ini kalau boleh dibilang, ini masuknya kategori iradah kauniyah. Artinya sudah sunnatullah, orang punya potensi ketakwaan dan potensi durhaka. Itu sunnatullah. Kalau dibilang kehendak Allah, iya, itu kehendak Allah. Tapi ingat, itu namanya kehendak Allah yang sifatnya kauni. Kauni itu artinya apa? Sudah takdir, nggak bisa ditolak, ya. Karenanya sekedar orang punya potensi dan semangat takwa atau semangat durhaka, itu bukan bahan yang akan dicatat atau dihisab. Baru dicatat dan dihisab kalau potensi ketakwaannya digunakan atau potensi kemaksiatannya digunakan, gitu, ya.
Itu yang namanya nanti iradatun syar'iyah. Nah, setelahnya ini adalah iradah syar'iyah. Kehendak Allah yang sifatnya syar'i. Jadi sekali lagi, iradah kehendak Allah itu ada yang sifatnya kauni. Itu masuk dalam kategori takdir namanya. Takdir. Ya. Seperti misalnya kita sehat, kita sakit. Nah, itu namanya iradah kauniyah. Ya. Kita untung, kita rugi, itu iradah kauniyah. Ya. Nah, itu semua nggak dihisab. Nggak dihisab dalam arti tidak akan ditanya kenapa kamu untung, kenapa kamu rugi, ya. Kenapa kamu naik motor kecelakaan, kenapa tidak. Itu iradah kauniyah. Kenapa kamu lahir misalnya begini keadaannya, kenapa enggak begitu keadaannya, itu iradah kauniyah. Kenapa kita lahir misalnya orang Indonesia, coba jadi orang Barat misalnya, itu nggak bisa kita tetapkan. Itu sudah ketetapan Allah. Ya, sudah ketetapan Allah. Nah, yang akan dihisab itu kalau sudah masuk kategori iradah syar'iyah. Apa yang Allah inginkan, apa yang Allah ridhai dan apa yang tidak Allah ridhai. Ya, jadi apa yang Allah ridhai, iradah syar'iyah itu wilayahnya adalah apa? Mana yang Allah ridhai, mana yang tidak Allah ridhai, mana yang Allah puji, mana yang Allah celak. Nah, itu iradah syar'iyah. Ya. Sakit iradah kauniyah. Tapi gimana kita menyikapi sakit? Kita akan tahu bahwa Allah misalnya mengajarkan kita untuk bersabar, untuk ridho, berdoa kepada Allah, ikhtiar dengan baik. Itu iradah syar'iyah. Ya. Tapi kalau misalnya kita sikapi dengan apa? Putus asa, suudzon kepada Allah, nah itu akan dihisab. Begitu ya, akan dihisab. Jadi bahwa manusia punya potensi takwa, punya potensi fujur, itu iradah kauniyah. Itu kehendak Allah yang merupakan bagian dari takdir. Kita tidak bisa menghindar. Cuma kita tahu bahwa ini ada potensi fujur. Bahkan di sini disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kata para ulama, Allah menyebut kata-kata fujur terlebih dahulu. Agar apa? Agar kita ingat bahwa ini ada. Bukan untuk kita benarkan, tapi agar kita waspada. Kita ini punya potensi. Potensi durhaka. Potensi untuk berbuat maksiat. Maka kalau kita sadari itu, kita harus benar-benar waspada. Jangan sampai ini muncul. Jangan sampai malah kita biarkan. Ya. Sama lah ya, kalau kita misalnya udah dikasih tahu bapak ini atau ibu ini punya gejala diabetes. Dikasih tahu. Maksudnya apa? Wah, alhamdulillah. Bilang itu nggak kira-kira? Hati-hati. Oh, dikasih tahu sama dokter gejala diabetes. Udahlah kalau gitu besok makan es campur sebanyak-banyaknya. Enggak begitu, malah hati-hati. Nah, kita dikasih tahu kamu ini punya potensi durhaka. Maka hati-hati. Jangan sok-sokan. Ya. Jangan saya mah orangnya soleh, bertakwa, saya mah ngaji tiap hari. Lalu dia nggak menjaga diri, nggak menjaga batasan. Ya. Lalu setan masuk dikit-dikit. Ya. Menggoda, akhirnya bablas. Walaupun selama ini mungkin dia dikenal misalnya orang soleh, ya, maka penting banget orang itu menjaga diri, menjaga batas. Jangan merasa, oh saya mah jauh lah dari itu. Ya, kalau sebab-sebabnya dia deketin, sulit dia menghindar. Ya, sulit dia menghindar. Makanya kadang-kadang ya terjadi berita-berita yang ironis yang sekarang ini sering kita dengar. Ya, ngasuh pesantren, bukannya dijaga anak santrinya, ya, malah diperlakukan yang tidak baik, kurang dijaga, kurang hati-hati, ya, karena itu bisa masuk kepada siapapun, ya, ustadz, kiai sekalipun bisa kalau tidak menjaga tidak menjaga. Maka Allah kasih tahu kita ini punya potensi fujur, punya, meskipun kita juga punya potensi takwa. Makanya kemudian di ayat berikutnya Allah ingatkan,
Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan bayyana laha tariqal khairi wasyarri. Jadi Allah jelaskan kepada jiwa ini, jalan kebaikan dan keburukan. Ya, sama seperti ayat sebelumnya dalam surat Al-Balad. Apa ayatnya? Kami berikan petunjuk dua jalan. Apa ayatnya? Wahadainahun najdain. Kami berikan hidayah, petunjuk dua jalan yang baik dan jalan yang buruk. Sama juga nih ayat kemarin di sini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, sudah kasih tahu kepada diri kita. Ya, ada potensi kefasikan, kedurhakaan, dan ada potensi ketakwaan. Maka apa yang ingin Allah tekankan? Qad aflaha man zakkaha. Ya, beruntunglah orang yang selalu mensucikan dirinya. Ya, qad aflaha, beruntung. Ya. Orang yang mensucikannya, mensucikan jiwanya. Ya, selalu berusaha mensucikan jiwanya. Berbagai macam ibadah dia lakukan. Ya, berbagai macam ketaatan dia lakukan. Ya, berzikir, tilawah, menolong orang, bakti sama orang tua, berakhlak yang baik. Upaya-upaya mensucikan diri. Ya, dan kalau sempat terjadi pelanggaran, penyimpangan, ketergelinciran, dia segera mensucikan dirinya dengan istighfar, dengan bertaubat. Tidak dia biarkan, tidak dia carikan alasan. Ya, ini repotnya kita kadang suka mencari-cari alasan. Kalau udah salah sudah, kita akui kita salah, apa sulitnya? Ya, kita istighfar, kita perbaiki. Nah, itu upaya untuk mensucikan diri. Ya, maka orang seperti itu kata Allah beruntung. Qad aflaha man zakkaha. Ya, jadi orang yang baik bukan orang yang suci, ya, tapi orang yang selalu mensucikan diri. Karena memang kita pun tidak akan pernah luput dari khilaf, dari salah, dan dari dosa. Kebalikannya, wa qad khaba ay khasira, ya, dan rugilah man dassaha, ya, siapa yang mengotorinya. Dassaha itu artinya akhfaha bil maksiyah. Ya. Dassaha itu artinya sesuatu yang disembunyikan. Ya. Maksudnya adalah disembunyikan dengan berbuat maksiat. Karena orang biasanya kalau berbuat maksiat dia sembunyi. Dia takut ketahuan orang. Ya, maka ini istilah atau kiasan bagi orang yang bermaksiat, bagi orang yang meninggalkan ajaran Allah, maka itu diibaratkan orang yang mengotori jiwanya. Maka Allah sudah kasih kita informasi, kita ini punya potensi durhaka, punya potensi takwa, tapi Allah kasih tahu yang beruntung siapa? Yang selalu mensucikan dirinya. Ya, dia selalu berusaha untuk dekat kepada Allah. Ya, untuk memperbaiki dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia masih jauh dari orang-orang yang mulia, orang-orang yang terhormat, tapi dia berusaha. Nah, berusaha ini yang penting. Berusaha untuk lebih baik. Ya. Itu jauh lebih baik daripada orang yang merasa sudah baik, lalu tidak ada sedikit pun usaha untuk menjaga diri, untuk berhati-hati. Ya. Bahkan yang muncul kadang kesombongan, keangkuhan, itu yang bahaya. Ya, itu yang bahaya. Maka kita sering lihat kehidupan yang terkadang bolak-balik, orang-orang yang selama ini dikenal dengan keimanan, kesolehannya, kemudian jatuh pada hal-hal yang sangat menghinakannya, sementara orang-orang yang selama ini tenggelam dalam kemungkaran, kemaksiatan, berusaha sedikit demi sedikit memperbaiki diri. Maka yang paling penting bagi kita adalah terus berusaha mensucikan diri kita, tanpa perlu kita merasa sudah suci atau paling suci. Kita tidak perlu merasa paling suci, tapi kita berusaha untuk membersihkan
membersihkan diri. Sebab itulah yang kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflah, beruntung. Ya, beruntung. Jadi kalau kita merasa aduh banyak dosanya, banyak khilaf, kalau sadar bahwa kita banyak dosa itu udah bagus. Sudah bagus. Ya, kita banyak dosa, banyak khilaf, banyak kekurangan, itu sudah bagus. Tinggal ya ditambah lagi, diperbaiki dan seterusnya. Ya, begitu saja memang kehidupan. Ya, kita ini manusia, nggak mungkin seperti malaikat lurus aja, selalu ingat Allah. Kadang lalai, kadang tapi kita segera perbaiki diri, perbaiki lagi, ya. Kita ingat lagi, kita dengerin nasihat lagi, kita ngaji lagi, begitu seterusnya. Upaya yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup kita untuk membersihkan diri kita. Ya. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu menjelaskan, mengisahkan satu kaum lagi, ya, untuk menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita. Kaum kali ini kaumnya siapa? Bangsa Tsamud. Bangsa Tsamud ini kaumnya siapa? Nabi Saleh alaihissalam. Kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Ya, bangsa Tsamud, kaum Tsamud telah mendustakan siapa? Rasulah Shalihan. Rasulnya itu Nabi Saleh. Ya. Jadi bangsa Tsamud adalah bangsa yang diutus kepada mereka Nabi Saleh. Ya, dikutus Nabi Saleh kepada mereka untuk mendakwahkan tauhid, keimanan kepada Allah. Ya, bangsa Tsamud ini ya, itu sama tuh dengan bangsa siapa lagi yang satu bangsanya Nabi Hud. Bangsa apa namanya? Udah kita bahas pada surat Al-Fajr. Bangsa Ad. Ya, bangsa Sa'ad. Ya, itu mereka sama-sama tuh diberikan kekuatan, kemampuan, ya, bisa membangun rumah, bisa menjadikan gunung jadi istana. Mereka diberikan kekuatan yang hebat, kecerdasan, ya, dan semacamnya. Ya, namun lagi-lagi semua itu justru malah menghalangi mereka dengan apa? Untuk beriman. Maka dikatakan kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Bangsa Tsamud ini mendustakan rasulnya bitaghwaha, ya. Sebab apa? Sebab sikap mereka yang melampaui batas. Bisa babi tughyaniha. Ya, jadi mereka merasa sombong, merasa lebih hebat dan seterusnya. Idzin ba'atsa ashqaha. Ya, ketika bangkit ay asra'a, bersegera, ashqaha. Ya, ada seorang di kalangan bangsa Tsamud, ya, itu yang paling ya, menentang, ya, namanya ada yang bilang Qadar, ya. Ya. Dia ingin menyembelih, ya, onta yang telah dilarang untuk disembelih, ya. Jadi salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Saleh adalah onta yang keluar dari sebongkah batu. Ya. Asalnya bangsa Tsamud itu menantang Nabi Saleh. Kalau benar kamu seorang nabi, berikan kami mukjizat atau berikan kami seekor hewan yang keluar dari batu. Betul, keluar onta dari batu. Ya. Namun ketika onta itu keluar, ya, tidak malah mereka beriman, malah semakin menentang. Ya. Onta itu kemudian ya hidup di kalangan mereka dan diingatkan kepada Nabi Saleh, jangan bunuh onta ini. Bahkan Nabi Saleh bikin aturan, ada apa namanya, mata air, ya, sehari onta ini yang minum, sehari lagi nanti penduduk itu yang minum. Ya. Nabi Saleh ingatkan, ini naqatullah, disebutkan dalam ayat berikutnya, naqatullah, onta Allah. Ya. Idzin ba'atsa ashqaha faqala lahum Rasulullah, maka berkata kepada mereka utusan Allah Nabi Saleh, naqatullah, ya, naqatullah, ya, wasuqiyaha, ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah biarkan onta ini, ya, apa namanya, hidup, jangan diganggu, jangan diusik, ya, dia minum di apa namanya mata air di masyarakat tersebut, jangan diganggu. Ya, maka termasuk jangan diganggu ketika dia minum pada jadwal dan hari yang telah
ditentukan. Jadi sehari buat dia, sehari buat masyarakat di situ. Ya. Jadi naqatullah, onta Allah. Ya, para ulama menyebutkan, disebutkan onta Allah itu apa namanya, litasyrif, untuk menunjukkan kemuliaan onta tersebut karena dia mukjizat Nabi Saleh. Sama kalau kita menyebut apa, Baitullah, Abdullah, rumah Allah. Bukannya Allah punya rumah, bukan itu onta tunggangan Allah, bukan. Tapi itu untuk menunjukkan kemuliaan makhluk tersebut disandingkan kepada Allah. Ya, kayak kita Abdullah, kita ini adalah hamba Allah. Ya, maka manusia menjadi mulia kalau dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika tokoh dari kaum tersebut ingin membunuh onta tersebut, Nabi Saleh ingatkan, naqatullahi wa suqyah. Ya, biarkan onta ini hati-hati, jangan diganggu, jangan dibunuh, dan biarkan dia minum di tempat yang sudah, di waktu dan tempat yang sudah disepakati. Tapi kaumnya ya memang sudah dasar ya, mendustakan Nabi Saleh, fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka mendustakan ya, mendustakan Nabi Saleh, jadi nabinya didustakan. Kemudian ajarannya, peringatannya tidak diindahkan. Fa'aqaruha ay qataluha. Ya. Mereka bunuh itu onta agar tidak ada lagi larangan ya, sebab mereka merasa terganggu. Hari ini onta yang minum, hari berikutnya kami yang minum. Mereka bunuh itu onta agar mereka bisa minum tiap hari atau mengambil air tiap hari dari mata air di masyarakat mereka. Maka kemudian apa yang terjadi? Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Maka Allah timpakan kepada mereka, ayat baqa alaihim rabbuhum bidzambihim, dengan sebab dosa mereka. Fasawwaha ya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala ratakan mereka. Jadi mereka ini diazabnya ya itu dengan dikirimkan suara yang sangat keras memekakkan telinga, sehingga mereka semua yang kufur, yang tidak beriman, Allah binasakan. Ya, dan itu bahkan sampai sekarang tempat mereka masih ada sisa-sisanya. Ya, itu tempatnya di bagian mana? Utara Arab Saudi. Namanya Al-Ola. Ya, sekitar Tabuk ya, utara Saudi ke arah Yordan, itu ada tempat mereka yang Rasulullah ingatkan, kalau datang ke tempat mereka, harus menghadirkan apa, rasa takut, rasa ngeri, menangis ya, atas takutnya azab yang menimpa. Ya, jadi kalau tidak, ya nggak usah datang. Ya, makanya kadang-kadang problemnya sekarang tempat-tempat itu mau dijadikan sebagai tempat wisata. Ya, padahal itu tempat yang dahulu Rasulullah ingatkan, jangan datang ke sana kecuali kalian menangis. Ya, karena apa? Pedihnya azab yang pernah menimpa bangsa Samud. Ya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak takut akibat dari apa yang dia lakukan kepada kaum tersebut. Ya, tidak bisa. Tidak ada yang mengancam Allah. Allah tidak takut atas azab yang Allah timpakan kepada bangsa Samud. Tidak ada yang bisa balas dendam atau menuntut balas dan semacamnya, karena Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuat, Allah yang maha menentukan segala-galanya. Jadi ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Asy-Syams ini sekali lagi paling tidak mengingatkan 3 perkara. Pertama adalah tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, yang Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang sangat besar, yang lagi-lagi menunjukkan kekuasaan Allah, kekuatan Allah, keperkasaan Allah, dan karenanya Allah layak kita jadikan sebagai Tuhan. Allah lah yang yang pantas kita jadikan sebagai Tuhan. Dia yang pencipta, dia mengatur segalanya. Ya, sebab kalau ada orang menuhankan matahari, justru matahari diciptakan. Kalau ada orang menuhankan bulan, bulan diciptakan. Ya, maka yang pantas kita
Tuhan kan adalah yang menciptakan dari segala apa yang ada di alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian ayat surat ini juga berbicara tentang jiwa kita yang sangat penting untuk kita rawat, kita jaga. Ya, kalau sekarang banyak orang sangat peduli untuk merawat dan menjaga fisiknya, tubuhnya, jasadnya, ya, dan itu tidak salah. Itu tidak salah. Itu bahkan bisa jadi dianjurkan. Ya, kalau tujuannya untuk kesehatan, kebugaran, ya. Tapi ada lagi yang paling penting untuk kita rawat, kita jaga kesehatannya, yaitu jiwa kita. Ya, ini yang kadang-kadang diabaikan. Ya, padahal kesehatan jiwa justru sangat besar pengaruhnya bagi kesehatan fisik. Ya, kalau jiwa kita sehat, walau fisik sakit, insya Allah akan cukup memberikan kekuatan dalam tubuh kita, bahkan menjadi salah satu upaya penyembuhan yang efektif. Ya, tapi kalau ya tubuh sehat, jiwanya sakit, lama-lama tubuh itu akan ikut sakit. Ya, akan ikut sakit. Ya, baik sakit secara medis atau juga akhirnya dia akan lemah sendiri. Maka sebenarnya yang paling penting untuk kita rawat, kita jaga kesehatannya adalah jiwa kita. Ya. Sebab ini kaitannya juga adalah dengan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Ya, sebab yang nanti menghadap Allah, yang nanti akan menjadi pertanggungjawabannya adalah hati kita, jiwa kita. Illa man atallaha biqalbin salim, ya, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak keturunan kecuali siapa yang datang dengan hati yang bersih. Ya, maka ibu sekalian, sudah benar ya jalan yang kita lakukan, ya, terus membina jiwa, menata jiwa dalam hal apa saja dalam kehidupan, bukan hanya dalam soal ibadah, ketaatan, soal jiwa itu. Dalam kita bekerja, dalam kita berumah tangga, dalam kita bergaul, kesehatan jiwa itu menjadi sangat penting, ya, sangat mendasar. Dan itu diakui oleh siapapun, bukan bahkan oleh orang yang tidak beriman. Mereka sadari, ya, kesehatan jiwa itu sangat penting. Makanya dalam berbagai praktek, di berbagai macam bentuk, ya, ajaran-ajaran orang ada sekarang bagaimana menyehatkan jiwa. Ya, kalau yang lagi ramai sekarang ini, ada yang melakukannya dengan bertapa, bersemedi, istilahnya yang kerennya? Meditasi. Ya. Oh, sekarang lagi ramai itu meditasi. Ya, sebenarnya kita nggak perlu ikut-ikutan seperti itu. Ya, sarana meditasi dalam Islam itu sangat banyak. Kita sholat dengan khusyuk, habis sholat kita luangkan waktu zikir dengan tenang. Ya, itu sudah bagian dari meditasi yang luar biasa. Malam-malam kita bangun, kita qiyamul lail beberapa saat, sudah cukup. Ya, nggak perlu kita ikut-ikutan cara orang lah dengan alasan agar mendapatkan ketenangan. Kita puasa dengan khusyuk, dengan ikhlas, itu udah sarana meditasi yang sangat luar biasa. Kita tilawatul Quran dan seterusnya. Cuma memang yang kadang-kadang kita kurang itu apa? Penghayatan. Ya, itu yang kadang-kadang kita kurang. Zikir sebaca-bacanya aja. Ya, sambil zikir juga, sambil kepikiran kondangan, arisan, segala macam. Ya. Akhirnya kurang menangkap dan meresapi. Sholat juga begitu. Ya, kurang kita fokus. Padahal ketika kita fokus, itulah sarana meditasi bagi seorang muslim. Dan memang itu dibutuhkan. Siapapun manusia yang paham butuh hal-hal seperti itu. Ya, cuma kadang orang cari jalan bermacam-macam. Repotnya kadang kita suka ikut-ikutan. Ya, padahal yang sudah disediakan dalam ajaran Islam sudah lebih dari cukup. Ya, tidak perlu kita ikut-ikutan cara orang lain. Apalagi kalau udah campur dengan ritual segala macam, nah, itu berbahaya. Ya, berbahaya. Maka tinggal kita laksanakan apa yang sudah diajarkan dalam Islam, itu sudah sangat lebih dari cukup untuk kesehatan jiwa kita, untuk kesehatan
hati kita. Ya. Wallahu alam ibu sekalian, demikian kajian kita surat Asy-Syams, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan, boleh pakai speaker dulu biar kedengaran suaranya. Iya, Assalamualaikum. Sebentar. Ada yang mau tanya? Sebentar, pakai speaker Bu. Kasih speaker dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Asy-Syams tadi kata Pak Ustadz kan 3 poin. Tuh, satu lagi yang ditunggu. Terima kasih. Sampai tunggu. Poin pertama apa Bu tadi? Poin pertama? Kenapa? Keagungan Allah. Poin kedua tentang jiwa. Ditunggu satu lagi ya. Baik, poin ketiga ya ini apa namanya, ibrah atau pelajaran ya, mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi atau umat terdahulu ya, bahwa orang-orang yang apa namanya, yang meninggalkan ajaran Allah, yang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, walaupun kadang dia diberikan keistimewaan, kadang diberikan kelebihan, itu bukan patokan. Ya, itu bukan patokan. Ya, kelebihannya boleh kita ambil, ya, tapi jangan sampai itu dijadikan sebagai patokan. Ya, sama juga seperti sekarang. Ya, sekarang kita nggak pungkiri bahwa banyak orang-orang yang tidak beriman Allah berikan kelebihan, ilmu, teknologi, kemajuan. Itu nggak perlu kita pungkiri. Bahkan kita ambil nggak masalah. Bagus kita ambil, tapi jangan itu jadi patokan. Oh, itulah ya keberhasilan yang sesungguhnya, itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Tidak. Ya. Sampai kadang-kadang dikasih label, ini namanya negeri Islam. Kenapa? Karena maju. Ya. Sepintas ya maju, tapi lihat berbagai macam aspek. Ya. Berbagai macam aspek, terjadi kemunduran yang besar. Ya, aspek akhlak, moralitas, ya, belum lagi soal keyakinan, ideologi, kosong, kering. Ya mungkin contoh yang sering diambil kayak Jepang begitu. Jepang memang kita akui maju, dan itu nggak boleh diingkari juga. Teknologi maju, disiplin maju, tapi mereka kering, lemah. Ya, dalam arti apa? Kalau sedikit mengalami kerusakan jiwa, bunuh diri, tingkat bunuh dirinya tinggi. Ya, sampai nggak tahu benar atau tidak, teman bilang sampai pemerintah itu ya bilang kalau ada yang mau bunuh diri dikasih tempatnya di sana aja, jangan di sini. Karena biasa mereka bunuh diri di mana? Di depan kereta. Jadi lompat di depan kereta jalan, bunuh diri mereka. Salah satunya. Dan kalau udah kayak gitu kereta jadi macet, mengganggu kerja gitu. Ya itu artinya apa? Memang ada kemajuan, tapi ada aspek lain yang rapuh. Ya, belum lagi soal apa namanya kehidupan yang juga problem akhirnya. Sekarang mereka karena hidupnya materialistis memang maju. Ya, tapi akhirnya jadi nafsi-nafsi. Ya, mereka nggak mau lagi berkeluarga, yang berkeluarga nggak mau punya anak. Tingkat populasinya sangat minim. Ya, makanya di sana tuh kalau lahir bayi, ya, dapat santunannya besar. Ya, jadi ibu kalau mau lahir ke sana aja, ya, bisa, santunannya besar. Ya, sampai banyak tuh rumah yang kosong karena ketika bapaknya meninggal udah nggak ada yang menguruskan. Itu problem. Ya, cuma kadang-kadang itu nggak diangkat. Ya, nggak diangkat. Belum lagi hubungan anak sama orang tua. Mereka orang tua udah tua sedikit langsung aja masukin panti jompo. Ya, jadi kadang memang kelihatannya ya menarik, tapi problemnya juga sangat besar. Ya, jadi bukan lagi bagi kita itu kemajuan, kesuksesan bukan semata diperlihatkan oleh kemajuan teknologi peradaban dunia, tapi yang paling utama adalah
ya, jiwa yang sehat, dan jiwa yang sehat ditentukan paling utama oleh keimanan yang benar. Jadi di antara pelajaran dari surat ini juga adalah belajar ya dari umat terdahulu ya, bagaimana kalau mereka menjauh dari ajaran Allah, yang ada adalah kesengsaraan ya, kepedihan dalam kehidupan. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya yang lain, ada yang lagi? Silakan. Tadi siapa yang mau tanya tadi? Speakernya dikasih, speaker gimana? Silakan, ada? Enggak ada? Tadi kan yang tanya? Silakan Bu. Tolong dikasih dulu ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya sederhana, maaf kalau tadi salah persepsi. Saya tadi dengar setiap manusia itu punya potensi ketaatan, ketakwaan, dan durhaka. Ya. Itu sudah ditakdir dari Allah. Tadi kalau saya nggak salah dengar, kalau potensi durhaka itu belum terlaksana, itu belum dihisab. Tapi bagaimana kalau misalnya potensi ketakwaan, misalnya niat, baru niat, tapi udah dihisab atau belum? Terima kasih. Ya betul. Memang ada beda. Ya. Ada beda antara niat kebaikan dan niat keburukan. Ya. Kalau niat keburukan ya, itu tidak akan dicatat sebagai keburukan ya, selagi dia tidak laksanakan. Tapi kalau niat kebaikan ya, niat kebaikan kalau tidak terlaksana, yang penting dia tulus dan ikhlas, itu dapat pahala. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Ya. Siapa yang ingin melaksanakan kebaikan namun tidak terlaksana, ya tentu karena uzur, karena apa, karena ini, karena itu, maka dia akan dicatat, Allah akan mencatatnya di sisinya satu pahala yang sempurna. Ya. Itu kalau niat kebaikan. Ya. Kalau niat keburukan, kalau tidak terlaksana, tidak berdosa. Bahkan kalau dia sengaja gagalkan. Ya. Kalau dia gagalkan niat keburukan tersebut karena ingat sama Allah, ya, bahkan dia dapat pahala. Ya. Dia dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niat keburukan, begitu ya. Orang niat buruk, ya, maksiat, dia ingat sama Allah, lalu dia gagalkan, maka dia mendapatkan pahala. Tapi kalau sekedar niat saja terlintas, nggak jadi, nggak mau atau apa begitu, maka dia tidak mendapatkan dosa. Tidak mendapatkan dosa karena niat keburukan. Itu bedanya niat keburukan dengan niat kebaikan. Wallahu alam, kalau memang ya niat benar, sudah azam, cuma gagal karena terhalang, nah itu beda lagi. Ketangkap orang misalnya, udah mau berzina ketangkap, tapi dia azam pengen berzina, itu bisa kena dosa atas azam dan keinginan kuatnya. Ya. Tapi kalau dia sekedar niat saja lalu dia gagalkan, ya, atau dia tidak lakukan, maka dia tidak terkena dosa karena niat dari keburukan tersebut. Ya tentu saja bukan berarti kalau gitu sekedar niat nggak apa-apa, tentu tidak. Ya, bagusnya sejak niat pun hendaknya sudah dia perbaiki. Sejak niat pun, walau misalnya ada niat keburukan, maka kita istighfar,
kita tidak inginkan itu dilakukan atau walau sekedar niat, maka itu hendaknya kita atasi. Ya, sebab kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, semua amalan ya, itu awalnya dari khatrah, dari lintasan pikiran. Dari lintasan pikiran itu menjadi niat, dari niat menjadi azam, dari azam baru jadi amal. Baik untuk kebaikan atau keburukan. Ada orang lintasan pikiran, namanya lintasan pikiran macam-macam. Ya, yang buruk pun bisa ya. Kalau kita sejak itu sudah kita beresin, saya nggak mau, itu nggak benar, itu bisikan setan, selesai. Tapi itu dibiarkan, biarkan menari-nari di kepalanya jadi niat. Sebenarnya itu masih bisa dihindari. Udah, niat itu nggak benar nih, saya ganti niat yang lain. Tapi dibiarkan jadi azam. Azam itu tekad yang kuat. Tekad kuat ini memang sebagaimana mengatakan dapat berdosa kalau tekadnya kuat. Ya, sebab itu tinggal dilaksanakan. Tapi yang jelas akan berdosa kalau dia laksana. Makanya sejak hati itu kita harus perbaiki. Ya maaf ya, kadang-kadang kita dalam hati suka nggak kita ngomongin orang dalam hati. Kalau kita dalam hati suka ngomongin orang, lihat orang di depan kita nih, orang gini amat ya. Karena kalau lagi naik angkot ada ya. Naik angkot datang depan kita, orang gini amat ya. Itu kalau kita ngomongin bisa berdosa. Itu kan dalam hati, ya nggak berdosa, cuma memang harus diperbaiki. Ini orang kalau begini juga, masya Allah, mungkin pahalanya banyak. Ya, saya belum pernah naik angkot, ya. Panas gerah, panas. Ya, pas naik depan angkot ada bapak-bapak pakai jaket. Ya, saya udah gerak-gerak nggak pakai jaket, santai aja lagi. Ini bapak-bapak, saya pikir kayak apa kulitnya ini. Ya. Kalau perasaan, ya, itu kita ada dalam hati kita, namanya lintasan pikiran ada saja kan, ada saja. Ya, itu tidak berdosa. Ya. Tapi kalau sampai kita ucapkan, kita omongin, kita gosipkan, nah itu yang berdosa. Itu yang berdosa. Namun demikian tetap saja bukan berarti kalau tidak berdosa lalu kita biarkan, tidak. Sejak dari hati kita rapikan hati. Ya, walaupun kadang muncul kita rapikan, oh nggak benar, jangan seperti itu, ya, itu nggak baik dan seterusnya. Jadi boleh kita tuh dialog sama diri kita. Nggak benar nih sikap kayak gini, masa saya jadi benci sama si Anu, masa saya jadi kesel sama si Anu, misalnya. Ya, kita yang berdialog dengan diri kita ajak ya untuk bersikap positif, begitu ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, bagaimana kalau kita dikasih minuman jamu ya, orang yang lain agama? Ya. Jamu ini kan jamuan, minuman jamuan atau jamuan? Bisa minuman jamuan, bisa minuman jamu. Apakah iman kita jadi gagal atau dosa? Apakah ada misinya apa enggak? Ya tergantung. Ya kalau seandainya orang lain agama ngasih minuman, ngasih jamuan, ya pertama kita pastikan dulu ini ada hal-hal yang syubhat, ada yang haram, apa yang tidak, gitu ya. Ya kalau itu hubungan sosial biasa, ya insya Allah nggak masalah. Misalnya, ayo kita ke restoran ini, kita tahu tuh restorannya halal segala macam. Dia yang menjamu kita, ya nggak apa-apa, ya nggak apa. Ya. Atau kita tahu lah dia orangnya baik. Ya ada orang-orang yang non Muslim tahu betul kalau kita nggak makan makanan yang haram, maka biasanya dia akan ya pastikan ya kepada kita makanannya haram, makanannya halal, nggak apa-apa. Ya tidak masalah, begitu ya. Secara umum tidak masalah, begitu ya. Terutama kalau kita ada di negeri Muslim, ya katakanlah mungkin dia beli ayam, beli apa, secara umum ya ayam yang ada, ya kita pun nggak bisa membedakan satu-satu. Ya dia beli di pasar, apalagi di apa namanya yang sudah berlabel halal atau yang sudah terjamin, ya itu nggak masalah, insya Allah. Begitu ya. Tapi kalau sedikit ada syubhat segala macam, ya memang patutnya diwaspadai, dihindari. Jadi nggak masalah sebenarnya diberikan jamuan, makanan oleh Muslim. Yang penting setidaknya kita
kalaupun tidak 100% tapi dugaan kuat kita ini tidak haram, bukan makanan haram, ya, tidak masalah, ya, tidak masalah. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Silakan. Ustaz, mengaitkan dengan pertanyaan tadi, jadi Ustaz ada tetangga itu orang miskin dan kita tahu dia masak makanan yang halal, Makanan apa? Oh iya. Terus kita dikasih misalnya soto ya Ustaz sama dia, diantar ke rumah masakan dia. Saya sempat bingung gimana ya mau kita makan, kita bingung mau dibuang juga. Pokoknya soto sapi biasanya, soto ini. Ya. Wallahu a'lam. Bukan berarti ini juga ada satu riwayat Rasulullah pernah ditanya tentang wadah. Ini biasanya ada kaitan dengan wadah juga, ya. Kaitan dengan wadah. Kalau wadah itu digunakan untuk masak, untuk sesuatu yang najis, apakah boleh digunakan? Kalau nggak ada alternatif lain bisa digunakan, yang penting dicuci terlebih dahulu. Umumnya wadah-wadah yang ada di rumah itu sudah dicuci. Umumnya, begitu ya. Ya, kalau kita perhatikan misalnya tidak ada sesuatu yang mengandung syubhat, insya Allah tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, misalnya kita nggak khawatir minyaknya minyak babi kah atau apa, ya itu tidak masalah. Tapi kalau kita khawatir, ya mungkin dihindari, tidak masalah. Ya, lebih hati-hati. Ya, tapi secara umum jika tidak ada indikasi yang kuat bahwa di sana ada unsur yang diharamkan, maka kita bisa mengambil keumuman. Misalnya kalau di negeri ini dia mengkonsumsi atau membeli barang-barang tersebut dari pasar yang secara umum terjaga kehalalannya, insya Allah tidak masalah. Baik, ada lagi Bu? Tidak ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, ada di surat apa ya, surat saya kalimatnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya. Nah, arti yusholluna 'alan nabi ini berselawat kepada nabi. Nah, sekarang kan banyak Ustaz ya, selawat itu ada selawat busro, ada selawat macam-macam ya Ustaz ya. Apakah selawat ini termasuk yusholluna 'alan nabi atau bukan? Baik, beberapa ibadah itu dibuat terbuka. Yang penting substansinya ada. Substansinya adalah bersolawat. Ya. Bersolawat artinya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar menyampaikan solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendoakan Rasulullah SAW solawat, kebaikan, ya, keberkahan dan semacamnya. Begitu ya. Jadi itu perintah dan ajaran yang bersifat umum. Adapun redaksinya, teksnya itu bisa beragam. Meskipun memang Rasulullah memberikan contoh, ya, tentang sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, ya, wa ala ali Muhammad itu sudah ada, ya. Tapi itu tidak kemudian menghalangi untuk bersolawat dengan berbagai macam redaksi, dan itu sudah ma'ruf. Banyak sekali para ulama yang membuat redaksi sholawat dengan berbagai macam versi dan redaksi. Bukan sekedar kalau yang kita kenal sholawat musyol, sholawat naria, sholawat ini, itu salah satu saja yang memang kadang-kadang terkenal, ya, dikenal di masyarakat. Tapi banyak sekali para ulama kalau menulis buku, menulis kitab, mereka bersholawat dengan membuat redaksi yang khusus, yang semuanya merujuk kepada, ya, pengagungan kepada Rasulullah SAW, penghormatan kepada Rasul, dan juga permohonan salawat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berbagai macam versi dan redaksi salawat itu tidak masalah secara umum. Lain halnya kalau di dalamnya ada makna-makna yang mungkin tidak sesuai dengan nilai dan ajaran Islam, itu yang tidak boleh. Tapi kalau intinya adalah bersalawat, ya, memohonkan ampunan dan memohonkan salawat kepada Rasulullah SAW, itu tidak masalah. Walau redaksinya bermacam-macam. Ya.
Dan itu sudah umum, lagi-lagi saya katakan, banyak para ulama dalam kitab-kitabnya menulis berbagai macam redaksi sholat, yang itu biasa sering ditulis di awal-awal kitab mereka dengan berbagai macam versi redaksi sholat. Cuma memang mungkin di masyarakat nggak tapi dikenal. Yang dikenal biasanya versi-versi sholawat yang sudah dikenal atau dilakukan atau dinadakan, itu yang dikenal. Padahal umumnya banyak. Jadi tidak masalah berbagai macam redaksi sholawat yang ada. Meskipun kalau untuk dibaca di saat sholat, ya tentu saja hendaknya sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim dan seterusnya. Begitu ya. Wallahu a'lam. Baik, sudah ibu sekalian? Kalau sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz mau tanya tentang minyak wangi yang pakai alkohol, apakah boleh dipakai sholat atau tidak? Terima kasih, Pak. Baik, permasalahan tersebut biasanya kaitannya adalah apakah alkohol itu khamr atau bukan. Itu permasalahannya nanti. Ya, kenapa demikian? Karena khamr ya, atau minuman keras itu oleh mayoritas para ulama dianggap najis. Di minuman keras itu dianggap najis. Bukan cuma haram diminum, tapi najis. Beda. Ya, kalau haram ya haram. Tapi kadang haram belum tentu najis. Haram belum tentu najis. Tapi kalau najis sudah pasti haram. Alkohol khamr haram. Ya, jelas haramnya khamr dalam Al-Qur'an. Selain haram, khamr itu airnya kalau kena tubuh kita, kena baju kita sama dengan kena kencing juga. Jadi air khamr dengan air kencing sama tuh, najisnya. Ya. Najisnya sama, dianggap najis. Mayoritas ulama mengatakan khamr itu najis sebab Allah bilang rijsun, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalish. Dikatakan rijsun itu para ulama mengatakan ya berarti khamr itu najis. Ya. Baik. Nah, yang jadi masalah alkohol apakah identik dengan khamr atau tidak? Itu masalahnya. Ya. Apakah alkohol identik dengan khamr atau tidak? Yang pastinya alkohol itu bahan yang biasanya digunakan untuk membuat khamr. Ya. Bahan itu tidak lantas kemudian jadi bilang khamr. Sebab bahan untuk buat khamr bukan cuma alkohol. Ya, misalnya apa? Anggur, gandum atau apa itu bisa buat alkohol. Buat khamr. Alkohol salah satu yang digunakan untuk mencampur atau nanti ada proses senyawa segala macam, jadilah kemudian berubah menjadi satu minuman yang memabukkan. Jadi sebenarnya alkohol itu bukan sesuatu yang identik dengan khamr. Dia baru dikatakan khamr kalau sudah diproses. Kalau masih bentuknya alkohol murni pure, ya, masih alkohol murni sepanjang sumbernya atau pembuatannya bukan dari sesuatu yang najis, maka dia suci. Dia suci. Tidak masalah kalau misalnya dicampurkan pada parfum dan seterusnya. Ya, kadang-kadang untuk dicampurkan pada bahan tertentu, jika tidak banyak para ulama, kalau nggak salah majelis ulama itu memberikan batasan tidak lebih dari 5%. Ya, tidak lebih dari 5%. Ya, jadi kalau masih di bawah itu masih ditolerir. Kalau memang ada fungsi dan tujuannya. Ya, jadi kalau khususnya untuk minuman ya, untuk minuman. Jadi kalau parfum tidak masalah sebenarnya. Ya, yang ada alkohol. Karena sepanjang alkohol itu ya memang terbuat dari yang suci. Lain halnya kalau udah jadi khamr. Kalau udah jadi khamr, walau setetes pun dia tetap khamr. Paham nggak? Ini jadi khamr. Apa bisa merek khamr dia? Apa sekarang merek khamr tuh? Whisky. Setetes
itu udah jadi tetap najis, tetap haram. Tapi kalau alkohol masih terpisah, belum jadi khamr, nggak masalah. Dia bukan khamr, jadi nggak masalah ya. Sering dipakai buat apa namanya, sanitizer, ya, segala macam, itu nggak apa-apa. Ya, itu bukan najis, bukan. Ya, kecuali kalau dia dibuat dari barang najis, itu beda lagi. Secara umumnya alkohol tidak dibuat dari barang najis. Wallahu. Ya, kalau misalnya ceritanya makanan yang mengandung alkohol, durian, tape, itu semuanya bukan sesuatu yang disamakan dengan khamr. Ya, jadi beberapa buah-buahan mengandung alkohol, itu tidak lantas dibilang khamr, tidak. Ya, tape segala macam tidak, sebab yang dibilang khamr itu para ulama mengatakan minuman, bukan makanan. Ya, bukan makanan. Ya, dan biasanya orang ya makan tape, nggak ada orang yang mabok makan tape, paling kelihatan doang atau darahnya naik. Ya. Durian juga begitu. Orang makan durian itu bukan mabok biasanya. Apa yang naik? Kolesterolnya naik, tensinya naik. Itu bukan mabok, itu tensinya yang naik. Wallahu a'lam. Baik, sekalian, kalau tidak ada kita cukupkan, kita baca Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma khtim a'malana bis-salihah. Allahumma rzuqna husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna dzurriyyatan salihah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.